kita membicarakan interpretasi data dan pengolahan data ataupun informasi. Ini bagian penting dari kompetensi seorang ahli teknik kimia. Seperti di kuliah di awal semester 2, kalau dulu KKUP, Anda pernah ambil KKUP, pernah dibahas tentang sikap mental seorang insinyur. Ada beberapa hal, dimulai dari bahwa kalau insinyur itu melakukan istilahnya cause of action dibandingkan dengan scientist yang itu mencari kebenaran, general truth. Nah, yang mau kita bahas itu berikutnya, yaitu bahwa dalam menyelesaikan masalah atau permasalahan itu di dalam teknik kimia bisa saja merancang pabrik, karena pabrik didirikan ada masalah, mungkin itu kemakmuran untuk meningkatkan kemakmuran, kemudian didirikan pabrik. Nah, jangan dianggap bahwa semua data yang kita perlukan dalam perancangan itu sudah tersedia dan itu data yang reliable, katakanlah data primer. Tidak. Ini maka ada poin kompetensinya atau sikap mentalnya dapat bekerja dengan data dan knowledge ataupun informasi yang terbatas, bahkan kadang berlawanan. Nah, nanti didukung juga nanti pentingnya mengembangkan engineering judgment. Saya kira Anda pernah mendiskusikan di kayak workshop itu tentang apa itu engineering judgment. Nah, kita bicarakan ini, bahwa data yang kita perlukan yang reliable itu terbatas. Kita mulai dari yang dulu di ATK, di awal kuliah PPK kita ulangi bahwa tahap-tahapan dalam merancang pabrik itu ada 1, quick design, 2, preliminary design, 3, final atau detail design. Semuanya ruang lingkupnya sama, mulai dari merancang proses sampai evaluasi ekonomi. Yang beda apa? Dalam menghitung atau merancang. Kalau quick design dan preliminary design itu hitungannya bisa dikatakan shortcut, cepat, mungkin agak detail, tapi tidak seperti final detail design. Yang beda lagi apa? Kalau saya mulai dengan detail design, datanya yang digunakan untuk merancang itu memang reliable. Nah, quick maupun preliminary design yang biasanya itu tingkatan untuk feasibility study, tidak semua data itu bisa kita peroleh. Artinya data yang primer, data yang reliable. Nah, bagaimana caranya? Ya harus mengumpulkan informasi dan interpretasi. Itu yang mau kita bicarakan. Nah, kita balik ke tadi. Ini saya membahas misalnya tugas PPK Anda. Tugas PPK itu analog dengan preliminary design. Jadi Anda merancang pabrik kimia dengan judul yang sudah Anda pilih ataupun diberi, tapi data jelas terbatas. Tidak mungkin Anda sudah paling tidak yang sering dicari sudah dapat, ini persamaan kecepatan reaksi kimia dan itu datanya sahih atau reliable. Enggak. Saya yakin 95% bahkan lebih datanya itu data-data sekunder dari hasil penelitian orang yang bukan untuk khusus perancangan. Mungkin sudah ada yang dekat dengan reliable, tapi sebagian mungkin masih jauh. Nah, ini yang kita bicarakan. Nah, data-data apa yang akan kita kumpul, yang mau kita pakai? Sifat fisik kimia Anda sudah tahu. Nah, ini yang penting tentang rate processes, kecepatan transfer massa, panas, momentum, biasanya dalam aliran fluida, terutama yang ini, kecepatan reaksi kimia. Nah, ini yang sering bermasalah. Bukan bermasalah, datanya kurang.
kecuali kalau itu detail desain, kalau memang di situ kecepatan reaksinya belum diperoleh dengan reliable, perlu eksperimen, yaitu dalam pilot plan. Tapi di awal-awal, apalagi tugas BPK, Anda nggak mungkin melakukan penelitian. Jadi ya mengumpul data yang apa adanya. Nah, ini saya klasifikasi jenis data atau informasi primer. Yang primer itu yang memang yang reliable, hasil penelitian kita ataupun mungkin dari patennya orang yang kita memang mau menggunakan paten orang, ya, yang itu memang sudah dilakukan dengan eksperimen dilakukan dan itulah reliable. Tapi yang banyak nanti yang kita diskusikan kebanyakan sekunder, ada hubungannya dengan data yang kita cari, tapi bukan ya, langsung misalnya kecepatan reaksi sudah tersedia. Tidak, mungkin nanti misalnya hanya diketahui konversi reaksi pada waktu reaksi sekian. Nanti kita ambil contoh ya. Nah, bagaimana dengan kemampuan, kompetensi ataupun ilmu-ilmu yang kita pakai? Anda sudah belajar dalam PTRK mulai dari awalnya, merancang OPMP, merancang HI, apalagi ya. Nah, kemudian TRK. Nah, itu semua dipakai. Istilahnya perlu kemampuan analisis, sintesis. Itu. Jadi menginterpretasikan, ini kira-kira cocok, nalar. Ya. Sekarang sumber data. Kalau zaman sekarang nggak terbatas. Anda tanya Mbah Google, Anda lihat di perpustakaan yang online, sudah relatif mudah. Kalau dulu ya bahkan kopi harus tanya ke perpustakaan nasional, punya tidak jurnalnya, ya sangat terbatas. Nah, yang lain ini saya sebutkan US patent maupun ada ini textbooks untuk practical organic chemistry. Saya nggak tahu kalau apa praktikum proses itu pakai acuan buku ini, tapi Google itu sangat terkenal untuk buku-buku praktikum. Apanya yang cukup reliable untuk saya pakai ya untuk contoh. Karena apa? Buku itu, Google itu meskipun sudah cetakannya banyak, cetakan 5, Anda bisa download gratis itu ya, bisa download gratis, tanya sama Google ya. Buku itu menulis topik-topik tentang sintesis organik, tetapi itu didasarkan pada eksperimen. Contohnya ini, misalnya butil asetat ya. Ini esterikasi antara butanol dengan asam asetat. Itu dicoba betul ini. Contoh ya, ini saya tulis dari Google. Mix together 37 gram atau 46 mili itu ekivalen ke setengah mol butanol dan 60 gram asam asetat glasial ya 1 mol. Dengan katalis itu 1 ml asam sulfat ya. Anda sudah tahu. Nah, esterikasi itu menggunakan asam kuat sebagai katalis. Kemudian di reflux, artinya reaksi pada titik-titiknya. Campuran, ingat, bukan murni. Ya, berapa titik titiknya? Ya bisa 120-an. Ini di bawah itu waktu pemurnian 124, 125 derajat Celcius. Anda bisa nyari titik-titik asam asetat, butil asetat, butanol, dan seterusnya. Ini di reflux direaksikan berapa lama? Antara 3 sampai 6 jam. Setelah selesai dibuka dan seterusnya dipisahkan. Nah, ini yang penting. Konversi kali ini konversikan bahasa teknik kimia. Ya. Kali ini pakai yield. Ya. Pakai istilahnya hasil 40 gram butil asetat. Ini cuma menuliskan 69%. Anda nanti bisa ngitung ya, saya tunjukkan. Nah,
data ini bisa untuk inspirasi mencari konstante kecepatan reaksi. Contohnya seperti apa? Ini ya. Misalnya Anda sudah nyari, misalnya mau merancang pabrik butir asetat, gunanya banyak, Anda bisa nyari ya. Salah satunya untuk solvent, untuk ekstraksi solvent khusus ya. Itu kok nggak dapat, akhirnya coba pakai data ini. Tadi sudah ada waktu reaksi ya 3-6 jam, konversi atau yield itu sekitar 69%. Terus ada CA0 ini awal kan diketahui jumlah reaktannya. Nah, kita mendekati mulai dari kimia fisika, teknik reaksi kimia ya. Itu reaksi ekstrakasi itu sebenarnya bolak-balik. A plus B menjadi E plus W. A itu katakanlah misalnya asam asetat, B itu butanol, E itu ester, W air. Bolak-balik. Anda tahu kalau bolak-balik berarti konversinya tidak mungkin 100%. Tapi di pelajaran proses industri kimia misalnya, di proses nggak mungkin kita itu mereaksikan sampai terjadi keseimbangan, enggak, paling 90%. Nah, jurus kemudian pendekatan. Kalau ada data yang cukup, mungkin tetap saja reaksinya bolak-balik. R sama dengan K1CaCB min K2 CeCw. Tapi karena datanya terbatas hanya satu suhu ya, dengan satu waktu dan satu konversi, satu set itu ya bisanya hanya dapat 1K konstante kecepatan reaksi. Kita asumsi reaksinya searah karena belum sampai itu keseimbangan. Nah, ini biasa Anda menjabarkan, ini order reaksinya kita ambil order reaksi 2 ya, ini sudah saya tulis di CA atau di CB DT minus sama dengan R sama dengan K CaCB. CA kalau itu tadi ya sama stat, CB itu butanol dan seterusnya. X itu konversi. Kalau ini saya ambil konversi A, Anda nulis menjabarkan seperti ini ya, CA0 DX DT dan seterusnya ya. Anda sudah bisa menjabarkan ini ya. Kemudian nah, untuk menjalankan kalau ini matematis, di awal CB0 per CA0 jadi rasio reaktan sama dengan R. Ini disubstitusikan di sini. Sudah integral, saya nggak perlu menjabarkan. Dapatlah ini ln R min X per R1 min X sama dengan R min 1 kalikan K CA0T. Nah, kita nanti bisa mengevaluasi nilai K. X diketahui berapa pada waktu waktu reaksi katakanlah 3-6 jam, misalnya nanti kita ambil 6 jam ya. Kemudian konversi nanti kita hitung, jadi X diketahui, T diketahui, R memang nanti diketahui, kita hitung, CA0 nanti bisa kita hitung, kita dekati, ketemulah nilai K ya, ketemulah nilai K di sini. Nah, kita kembali. Ini saya copy dari ini, saya pakai sel ya. Saya hitung, kita hitung tadi. Butanol di sini berapa? Setengah mol. Asam asetat 1 mol. Ini volumenya butanol 46, asam asetat 60, asam sulfat pekat 1 mili. Nah, saya dekati. Kira-kira kadarnya kalau pekat di lab itu 96 atau 90%, 98%. Saya ambil 96%. Saya cari density asam asetat, asam sulfat pekat 1,84. Jadi nanti beratnya berat asam sulfat 1,84 gram. Kalau dinyatakan dalam mol ya, atau bisa gag ini 0,18 ya. Terus di total ini sekian mol 1,518 ya. Dengan volume total ini volume total
1,07. Nah, ini kita gunakan untuk menghitung. Berarti C butanol awal berapa? 46 bagi 107. Ini yang saya beri stabilo kuning. Yang ini 9,34, itu konsentrasi awal asam asetat. Berapa R-nya, rasionya? Ini rasio. Nah, ini saya balik karena kebetulan asam asetat itu lebih banyak. Jadi A, kalau di reaksi tadi A plus B, A-nya butanol, B-nya asam asetat. Jadi rasionya lebih dari 1. Dibalik sebenarnya tidak apa-apa, asalkan konversinya tidak lebih dari 1. Ya. Nah, ini seterusnya kita menghitung. Oh, ini sedikit gambaran. Boiling point-nya berapa? Boiling point butanol 117,7, asam asetat 117,9, butil atat 126. Jadi hanya berkisar ini nanti. Campurannya ya katakanlah nanti sambil 122. Itu suhu reaksi. Nah, sudah kita hitung dan seterusnya ketemulah ini. Nanti nilai K ini yang saya stabilo merah 0,0266 kalau saya bulatkan dalam liter per mol per jam, atau kalau per menit ini saya menggunakan per jam. Ya, ceritanya katakanlah saya gambar supaya Anda bisa bayangkan. Ini data ini kemudian Anda gunakan untuk merancang alat, ya. Ketemulah nanti meskipun sudah Anda optimasi suhu 122 pakai multistage, misalnya 4 stage pakai RATB, kan ini harus diaduk. Anda mikir seperti itu, ketemu volumenya kok, wah, dengan kapasitas yang Anda sudah tentukan, ketemunya kok 1000 meter kubik ya. Nah, ini sekaligus dalam merancang Anda berusaha bagaimana mengurangi, bukan memanipulasi. Artinya Anda harus menaikkan kecepatan reaksi dengan cara apa? Satu, menaikkan suhu. Anda sudah tahu bersama Arrhenius. Jadi K-nya kita nyatakan dalam Arrhenius. Nah, tapi nggak punya kan datanya hanya 1/122. Ya, kita dekati saja. Cari salah satu cara ya. Anda bisa nyari cara lain, misalnya 10 degrees centigrade ya. Itu kalau suhu naik 10 derajat 2 kali kenaikannya. Tapi saya mendekati misalnya pakai energi aktivasi. Dari hasil penelitian, cari-cari, dan di textbook, buku proses industrinya, ternyata reaksi esterifikasi itu energi aktivasinya, ini ilustrasi aja, antara 10.000 kalori per mol sampai 20.000 kalori per mol. Ya, saya ambil 15.000. Ingat, ini pendekatan, tapi tidak ngawur sekali. Saya ambil energi aktivasi 15.000. Nah, dari K pada suhu 122 derajat Celcius yang besarnya nilai K itu 0,0266, dibuat Arrhenius dengan E kita ambil 15.000, ketemulah AR-nya. Nah, faktor tumbukan ini 5,3 10 pangkat min 6 ya. Nah, ini terus kita cari ya. Coba kalau kita mereaksikan tidak pada suhu 122, katakanlah 150. Benarnya teoritis sudah tinggi sekalian, tapi ingat, ini senyawa organik itu biasanya ada batas suhu. Kalau terlalu tinggi suhunya terjadi cracking. Anda belajar lihat di textbook, di penelitian ya. Sekarang tanya Pak Google mudah. Berapa sih suhu tertinggi esterifikasi? Terutama pakai katalis asam kuat, sulfat, HCl. Kira-kira hanya 150-160 derajat, karena terlalu tinggi gosong, terjadi cracking reaksi tambah. Nah, kita ambil 150 derajat dengan Arrhenius, sudah jadi ini ya. Nah, dengan sekarang nilai K-nya 0,094 liter per mol per jam. Kita gunakan untuk merancang dari 1000 meter kubik ketemu bisa sampai 400 meter kubik misalnya.
Tapi kita mungkin belum puas, mungkin masih bisa. Nah, bagaimana menaikkan? Ini saya lupa. Jadi K itu konstanta kecepatan reaksi, itu bisa saja nanti ini K0 yang dalam ekspresi tadi Arrhenius ya, itu kalikan masih fungsi konsentrasi katalis CK ya. Ini. Jadi nilai konstanta kecepatan reaksi itu juga tergantung dari konsentrasi katalis. Kalau secara empiris ordernya X, CK pangkat X ya. Kalau misalnya, tapi karena kita nggak punya data, ya kita ambil saja ordernya order 1 ya. Ini CK pangkat X. X kita ambil 1 ya. Kalau kita ambil 1, nah tadi kita sudah punya konsentrasi dalam mol rasio itu 0,011 ini. Atau ini dalam belum persen, kalau persennya 1%-nya 1,18% mol ya. Kita naikkan, konsultasi lagi dengan textbook ya, dengan kimia organik. Ternyata sebenarnya bisa sampai 10%, tapi khawatirnya kosong. Kita ambil saja misalnya 5% mol, sama-sama dinaikkan. Nah, kita hitung nilai K-nya berdasarkan persamaan ini. Nah, akhirnya ketemulah 0,397 K nilai K dalam liter per mol per jam. Di awal pada suhu 122 hanya 0,0266, pada 150 dengan konsentrasi katalis 5% jadi 0,397, kira-kira hampir 15 kalinya. Nah, itulah kemampuan untuk interpretasi data. Memang ini sekunder, tapi untuk merancang tidak ada yang salah konsepnya. Itu yang penting ya. Nah, kita lanjutkan. Tadi informasinya dari mana? Ada paten ya. Salah satunya sekarang Anda bisa akses free US patent. Bukan berarti lo itu nanti kita mencuri, tidak. Kalau nanti Anda mendirikan pabrik kemudian menggunakan paten, lah Anda harus minta izin license. Tapi untuk data ini sudah open. Alamatnya ini USPTO/QV/part/FT ya. Ini coba kita coba ya. Nah, ini kita tunggu. Nah, nanti akan masuk ke sini ya. Ini Anda pakailah nanti, pilihlah advanced search. Kecuali kalau Anda sudah tahu nomornya ya. Tapi lebih baik advanced search. Anda klik di sini ya. Nah, keluar ini ya. Keluar ini Anda bisa nyari, misalnya tadi ya butil asetat. Cuma ini caranya nulis, ini ada ketentuan. Dimulai dari TTL, title, TTL / ya. Nah, itu berkata butil. Karena kita mau mencari butil asetat harus dilanjutkan. Ini satu kata N, terus TTL lagi / asetat, terus search. Oh, ini ada tahun ya, data mulai tahun 1976 sudah cukup. Search, kita tunggu. Lama, nah muncul seperti ini. Ada 19 topik. Ini nomor patennya, ini topik-topiknya. Anda tinggal milih mana ya. Misalnya saya mau milih ini, single step process for the preparation of butyl acetate. Anda bisa klik ini maupun ini. Isinya ya apa toh? Ini nomornya ya. Kita tunggu, kita klik, perlu waktu. Nah, Anda bisa tahu ini keterangan patennya ya, cukup panjang,
The present invention discloses a single step in environmentally and economically viable process for the preparation of butyl acetate from ethyl acetate and normal butanol with iode using katalisnya cuma ini boronudit zeolite. Jadi katalis zeolite yang menggunakan senyawa boron. Jadi ada preparasinya sendiri. Ini tidak pakai butanol dan asam asetat, tapi etil asetat dengan butanol ini semacam alkolisis, transalkolisis ya. Terus mau detail ini terus panjang urean ya. Itu nanti Anda bisa, kalau nanti detailnya bisa baca, paling tidak untuk cari informasi ini mau kita lanjutkan enggak. Ini carilah example. Nanti ya, example 1, catalysis synthesis and characterization, ini cara membuat katalisnya ya, cerita. Tapi nanti Anda lihat, loh, ini kok masih kayak rumus ya, H sub 3 BO sub 4. Memang ini tulisan tapi pakai masih tulisan program. Kalau kita mau mencari, membaca yang betul-betul sudah bentuk teks, ada dua cara. Ini kita bisa melihat image nanti pakai T-file tapi berhalaman, atau kita melompat pakai ini sudah ada PDF filenya tapi cara pakai free patent online ya. Ini ada copy ya, nomor patentnya, copy dulu, Anda kembali ke sini di website, ini website Anda teruskan ya, cari free patent online ya, free patent online, langsung nomor tadi Anda enter. Nah, kebetulan ada, ini Anda tinggal klik, itulah US patent. Ini hanya iklan, Anda bisa tahu ya, ini juga iklan. Nah, Anda tinggal download ini, download PDF ya, ini nomornya tadi, nomor paten, klik, Anda bisa nyari yang berhubungan. Nah, ini banyak iklannya ini, sorry, ini referensinya dan seterusnya ya. Biasanya juga nanti dilampirkan ini yang tadi ya, yang kita baca, ada tambah ini ya, ini referensinya, Anda bisa nambah ini production of ester ya. Nah, saya sudah download, nanti bentuknya kayak ini, Anda tinggal baca ya, sederhana kan ini. Nah, ini nanti Anda akan memperoleh seperti ini ya. Ini waktu di kelas kemarin ya sudah saya jelaskan. Nanti terakhir ini ya. Nah, bagian awal sekian dulu, nanti kita lanjutkan interpretasi data yang lain.